tema amanat yang Ibu bawakan pada hari ini yaitu tentang siswa kreatif dan inovatif dalam menghadapi persaingan. Kreatif artinya mampu menciptakan ide-ide baru atau produk baru yang sudah ada tetapi lebih baik, lebih bagus dan lebih berkembang dari yang sebelumnya. Sedangkan inovatif artinya mampu menciptakan produk baru atau sesuatu yang baru atau menemukan sesuatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi kreatif dan inovatif itu terdengar sedikit mirip tetapi berbeda. Saat ini kreativitas itu sangat diperlukan. Di pandemi saat ini orang-orang banyak yang mengalami kesulitan. Mungkin di antara orang tua ataupun saudara kalian banyak yang mengalami putus hubungan kerja ataupun dipotong gajinya atau sulit mendapatkan pekerjaan. Nah, mulai dari kejadian ini semua orang mulai berimajinasi dan mulai berpikir, nah bagaimana caranya untuk mendapatkan penghasilan untuk bisa memenuhi kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu juga berharap suatu hari kalian di hari ke depan kalian sudah melihat situasi sekarang, kalian mampu belajar untuk menghadapi persaingan, bahkan untuk bisa bertahan hidup di saat bencana terjadi ataupun wabah seperti ini terjadi. Jadilah contoh anak yang kreatif. Kalian sekarang ini sedang di rumah. Banyak hal yang bisa kalian lakukan. Nah, misalnya kalian melihat orang tua kalian atau ibu kalian sedang memasak atau membuat sebuah masakan. Nah, dan orang tua kalian menjualnya. Mungkin itu salah satu dampak dari wabah corona. Nah, jadi mulai memperjualbelikan. Dari situ kalian bisa berpikir. Nah, kalian bisa berimajinasi. Bagaimana caranya supaya ini lebih bagus lagi? Contohnya, kalau kita tahu martabak itu biasanya dalam ukuran yang besar. Sekarang sudah ada yang menjual dalam bentuk yang mini. Jadi disebut martabak mini. Nah, itu salah satu contoh kreativitas, ya kan? Contoh orang yang kreatif. Supaya apa? Supaya anak-anak suka, ya. Peminatnya itu anak-anak kecil. Mereka suka yang lucu-lucu, yang mini-mini, yang unik. Nah, dan itu diperjualbelikan. Dari situ kita bisa menghadapi persaingan dalam situasi seperti ini. Yang kedua, contoh kreatif yang kedua adalah Ibu pernah mendengar atau membaca sebuah berita, kalau tidak salah 3 atau 2 tahun yang lalu ada seorang anak kecil di daerah lain, dia masih berusia, saat itu berusia 9 tahun, kira-kira kelas 4 SD. Awalnya dia hanya membuat slime, kemudian orang tuanya melihat bahwa ini bisa menjadi peluang untuk bisa diperjualbelikan. Nah, jadi dari kreativitas anak itu, selain itu dibuat terus, kemudian diperjualbelikan, dan mereka menghasilkan puluhan juta per bulan. Nah, itu salah satu anak yang kreatif yang bisa menghadapi persaingan. Dia bisa memberikan dampak yang baik bagi orang tuanya, bagi orang-orang di sekitarnya, dan bagi masa depannya. Nah, contoh inovatif. Nah, contoh inovatif itu seperti sekarang ini, kita butuh orang-orang yang inovatif. Sebelumnya kita belum pernah mendengar wabah corona, kita baru menghadapi sekarang. Nah, jadi semua negara, semua orang-orang, bahkan semua ilmuwan berlomba-lomba untuk mencari, untuk membuat, untuk menemukan vaksin corona. Nah, dan dengan persaingan itu akan bisa membawakan dampak yang baik untuk negara mereka. Dengan begitu mereka akan bisa menjadi negara yang sejahtera, negara yang kaya,
karena memperjualbelikannya. Bisa berdampak baik untuk semua negara. Nah, jadi tidak ada lagi nantinya pasien yang bertambah, tetapi sudah mulai berkurang karena vaksin tersebut. Dan semoga inovasi itu akan terjadi dalam waktu dekat ini. Nah, jadi Ibu berharap kalian bisa menjadi orang-orang ataupun menjadi inovator-inovator di masa depan kalian. Nah, jadi kira-kira bagaimana caranya supaya kalian bisa menjadi anak yang kreatif dan inovatif? Nah, yang pertama, rajin membaca buku. Membaca buku bukan berarti hanya dalam bentuk buku kertas saja, ya. Boleh juga dalam bentuk e-book atau buku internet, ya. Rajin membaca buku, rajin mencari ilmu, rajin mencari pengetahuan banyak di koran, di internet, di majalah, ya. Mencari ilmu di mana saja. Semakin kalian membaca buku, maka semakin banyak sebenarnya kalian yang belum tahu. Contohnya kalian membaca yang ini. Oh, saya belum tahu sebelumnya. Saya baru tahu. Berarti kalian baru sadar bahwa sebenarnya masih banyak yang belum kalian tahu. Dan menjadi kalian tahu karena banyak membaca. Dan yang kedua, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, ya. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Boleh bertanya ke orang tua, boleh mencari di internet, sama juga seperti rajin membaca tadi, ya. Punya rasa ingin tahu yang tinggi. Dan yang ketiga, mau mencoba atau mempelajari hal-hal yang baru, ya. Jadi tidak mau berhenti, suka tantangan, ya. Seperti itulah anak yang kreatif dan inovatif bisa tercipta. Jadi Ibu berharap suatu hari nanti kalian menjadi siswa yang kreatif dan inovatif, bisa bersaing di masa depan kalian, ya. Apalagi di situasi yang sekarang ini kalian sudah menyaksikan kesulitan-kesulitan orang-orang, banyak yang mengalami kesulitan, bahkan semua negara mengalami hal seperti ini. Ibu berharap kalian bisa menjadi anak yang inovatif, anak yang kreatif, supaya bisa bersaing baik di negara kalian ataupun secara internasional, seperti yang Ibu katakan tadi kan. Nah, jadi dimulai dari hal-hal yang kecil, kalian mau mencoba, siapa tahu itu akan menjadi hal yang berguna bagi kalian dan bagi orang-orang di sekitar kalian. Demikian, tetap semangat. Sekian dan terima kasih.